Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Mistiana, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, agar apa yang kita dapatkan bermanfaat dan proses belajar kita lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, ceria. Alhamdulillah Pak Atik sehat semua, insya Allah cerdas dan ceria, ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada Siapa? Riki sakit. Riki, keterangannya Sakit. Oke. Baiklah, kita doakan yang sakit agar segera sembuh dan segera ikut pelajaran untuk hari selanjutnya. Amin. Baiklah anak-anak, untuk menimbulkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan Garuda Pancasila yang akan dipimpin. Siapa tuh yang akan memimpin? Mercy. Ya, pada Mercy silakan memimpin lagunya. Ya, yang lain silakan berdiri. Nah.
Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengingatkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang sistem ekspresi. Apakah kalian ada yang masih ingat tentang materi kita tentang ekspresi? Saya. Oke, silakan Ella. Sebelumnya, macam-macam sistem ekspresi. Sistem ekspresi pada kulit, hati, ginjal, dan paru-paru pada manusia, serta sistem ekspresi pada hewan, Bu. Minggu lalu yaitu tentang sistem ekspresi pada hati, ginjal, pada kulit, pada paru-paru, kemudian sistem ekspresi pada hewan. Ya. Baik, anak-anak, silakan perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan di depan. Ya, perhatikan. Kemudian apa sih yang ada di benak kalian ketika melihat gambar di depan? Ya, silakan dilihat dulu gambar apa saja itu. Kira-kira apa sih itu? Gambar apa itu? Ya, silakan dilihat dulu terlebih dahulu. Ya. Ya. Setelah kalian melihat gambar yang sudah Ibu tampilkan di depan, apa sih yang timbul di benak kalian itu? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu, apa memberi tanggapan gitu kepada gambar tersebut? Saya. Oke, coba Ibu minta laki-laki yang paling ganteng di belakang itu, ya. Silakan diri. Apa sih itu namanya? Macam-macam organ sistem ekskresi pada manusia, Bu. Iya, benar. Inilah gambar organ sistem ekspresi pada tubuh kita atau manusia. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah nanti kalian berdiskusi, mengerjakan LKPD, kalian dapat menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekspresi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyimpulkan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekspresi manusia. Selanjutnya, silakan lihat video yang di depan, ya, yang akan Ibu tampilkan sekarang. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida lewat respirasi, kemudian kulit mengeluarkan garam melalui keringat, dan ginjal mengeluarkan limbah nitrogen seperti urea, asam urat, dan amonia. Sedangkan hati berfungsi untuk memecah hemoglobin menjadi bilirubin. Berikut ini adalah beberapa jenis gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu.
Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Sedangkan upaya untuk mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Yang ketiga, albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan risiko kerusakannya. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Yang keempat adalah hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil. Membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Yang kelima adalah diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi ini menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Yang keenam adalah kanker ginjal. Merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat memengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Yang ketujuh, jerawat. Jerawat atau akne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik yang berlebihan, dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher, atau punggung. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh. Yang kedelapan, biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal.
Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Biasanya, anggota badan yang terkena biang keringat adalah leher, punggung, dan dada. Biang keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Apabila terkena biang keringat, maka dapat diobati dengan memberikan bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Diselamatkan menggunakan teknologi yang bernama ESWL. Nah, teknologi ini menghancurkan endapan batu ginjal melalui transmisi gelombang kejut dari luar tubuh. Nah, dengan begitu endapan urin yang membatu itu menjadi pecah dan larut dengan cairan urin. Tetapi apabila endapan urin sudah besar dan sulit untuk dipecahkan, terpaksa harus melakukan pengobatan dengan cara operasi. Dokter bedah akan membuka ginjal atau kandung kemih untuk mengeluarkan endapan-endapan tersebut. Penyakit lainnya yang sering dijumpai saat ini adalah gagal ginjal atau disebut dengan anuaria. Penyakit ini terjadi ketika ginjal gagal untuk menyaring dan menghasilkan urin. Penyebab dari penyakit gagal ginjal ada banyak, dan yang paling umum disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Penderita gagal ginjal biasanya diselamatkan dengan teknologi yang bernama hemodialisis. Teknologi ini akan bekerja untuk menyaring darah dari luar tubuh. Jadi semacam ginjal buatan. Nah, sedangkan pada organ kulit, gangguan atau penyakitnya ada yang bernama melanoma. Satu temanmu yang bertanya dari video yang ibu tampilkan itu apa sih penyebab terjadinya gangguan atau penyakit pada sistem ekspresi tubuh manusia? Ya, baiklah. Untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian ibu kasihkan apa tuh tugas, yaitu untuk menyelesaikan LKPD. Ya. Baiklah, selanjutnya silakan membentuk kelompok. Ya, kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang, dibagi 3 kelompok saja. Ya, silakan bagi kelompok. Ya, dengarkan. Ini silakan kalian kerjakan, kalian diskusikan LKPD kalian. Nanti setelah selesai nanti kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian, hasil dari pencarian materi, pencarian pemecahan masalah kalian, ya. Kerjakan LKPD kalian. Langkah kerjanya silakan dibaca dulu terlebih dahulu, nah ya. Di sini ada tujuannya apa? Analisis gangguan fungsi pada yang terjadi pada sistem ekspresi. Kemudian di sini ada cara kerja. Jangan lupa dilihat cara kerja, ya. Cara kerja dibaca, dipahami dulu. Kemudian setelah itu kalian silakan berdiskusi, ya. Setelah berdiskusi, kalian mendapatkan pemecahan masalah yang sudah kalian dapatkan. Hasilnya kalian presentasikan. Saya ingin tanyakan, Mak? Baiklah, setelah berdiskusi, Ibu silakan untuk menampilkan presentasinya terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau terlebih dahulu untuk mempresentasikan? Oke, kita suruh kelompok 1 dulu ya. Silakan.
kelompok 1 perwakilan saja nak. Ya, yang maju. Silakan nak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan macam-macam organ sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama ada kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Yang kedua ada ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Yang keempat ada hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Baiklah, dari penjelasan yang telah kami sampaikan, adakah pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman sekalian? Jangan itu tahu. Saya teman. Silakan kepada kelompok 2 yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya dari Pratama dari kelompok 2 ingin bertanya, organ sistem ekskresi pada manusia di antaranya ada hati. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, apa saja peran hati tersebut? Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan diwakilkan oleh teman kami yang bernama Repa. Pada Repa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen, gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Dari kami telah memuaskan. Ya, saya rasa cukup memuaskan. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sekarang silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta kelompok 2 silakan maju nak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 berjumlah 4 orang. Saya Ella Setriani dan teman saya Muhammad Suprensa. Saya Septriani. Saya Pasti. akan mempresentasikan tentang macam-macam kelainan atau gangguan sistem ekskresi. Yang pertama, albuminuria. Albuminuria adalah penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan penyaring protein atau albumin. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal atau kencing batu adalah penyakit karena adanya pengendapan organ rongga ginjal atau kandung kemih. Yang ketiga, diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis juga merupakan kelainan pada sistem ekskresi. Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena terdapat glukosa dalam urin. Yang keempat, diabetes insipidus. Diabetes ini disebabkan oleh kurangnya hormon ADH atau antidiuretik hormon sehingga ekskresi urin meningkat. Yang kelima, uremia. Dan yang keenam, nefritis. Nefritis adalah radang nefron pada ginjal yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus. Baiklah, inilah presentasi dari kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Saya gejala apa saja yang dirasakan pada tubuh kita saat kita terkena gagal ginjal? Yang kita rasakan pada saat tubuh kita terkena gagal ginjal. Silakanlah berdiskusikan dulu hasil dari pertanyaan mereka. Silakan nanti dijawab setelah hasil diskusinya ditemukan. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan dari kelompok 1 akan
akan dijawab oleh teman saya Sepriani. Silakan Sepriani. 1. Mudah lelah, 2. Susah tidur, 3. Tidak nafsu makan, 4. Kulit kering dan gatal, 5. Urin berdarah, 6. Kram otot. Ya, betul sekali. Baiklah, inilah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah selesai presentasi untuk mempresentasikan masalah, pemecahan masalahnya sudah ditampilkan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian. Ada tentang apa sih penyebab terjadinya gagal ginjal. Kemudian selain hati tadi berfungsi sebagai untuk ekspresi pada tubuh manusia, apa saja sih apalagi yang bisa difungsikan oleh hati tersebut. Tuh ya. Nah, jadi dari paparan materi, dari paparan diskusi yang telah kalian tampilkan, Ibu rasa sudah cukup bagus semua. Kemudian sudah Ibu nilai sesuai dengan sikap kalian ketika kalian berdiskusi. Baiklah anak-anak, untuk lebih melihat kemampuan kalian, pengetahuan kalian sampai seberapa mana sih kalian tahu tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Di sini ada soal yang akan Ibu bagikan, ya, 5 soal. Silakan kerjakan, ya, di sini. Kalau sudah selesai, dikumpulkan, ya. Di sini ada 5 pertanyaan loh. Silakan dijawab. Lihat buku boleh, kalian bawa HP juga boleh, ya. Ini silakan kerjakan satu orang satu. Jangan lupa ditulis namanya, ya. Dah, cukup. Kerjakan ya, Jun. Ambil. Adakah soal yang tidak jelas? Jelas, Bu. Silakan kerjakan, boleh bersama-sama. Buku kita silakan dibuka. Baiklah, anak-anak sudah selesai belum? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya tentang refleksi. Apakah pelajaran hari ini ada yang tidak dimengerti? Apakah menyenangkan? Baiklah, kalau semuanya sudah mengerti, terus alhamdulillah sudah menyenangkan. Untuk kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini, ya. Tadi sudah kita pelajari tentang materi gangguan sistem ekspresi pada tubuh manusia. Ya, sekarang kita bersama-sama mari menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, di dunia ini ada organisme yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Ya, di antaranya itu gangguan pada penyakit yang kita bahas sekarang, yaitu tentang ekspresi, ya. Nah, di antaranya yang sering menyerang
dalam tubuh kita, yaitu ada apa saja tadi yang pertama? Penyakit apa? Hati. Ya, penyakit hati. Penyakit hati diakibatkan oleh apa? Virus. Iya, oleh virus. Dan apabila penyakit hati ini menjadi kronis, kemudian susah untuk disembuhkan, maka akan timbul lagi penyakit baru, yaitu penyakit apa, Nak? Kanker hati. Iya, kanker hati. Ya. Kemudian ada lagi penyakit yang kedua yang menyerang sistem ekskresi pada tubuh kita ataupun tubuh manusia. Apa yang kedua, Nak? Ginjal. Oke, ginjal. Semua manusia mempunyai ginjal. Ya, maka sayangilah dulu ginjalnya agar tidak terserang oleh penyakit. Penyakit ginjal ini disebabkan oleh apa sih? Tadi sudah kita bahas. Apa penyebab tubuh kita ditimbulkan penyakit di tubuh kita penyakit ginjal itu? Sering menahan air kencing. Iya, sering menahan air kencing, kemudian kurangnya minum. Jadi sangat berperan penting. Kalau kalian mau kencing, ya silakan kencing, jangan ditahan-tahan dulu. Ya, kemudian kalau mau minum, setidaknya kalau kita minum itu lebih banyak, ya, lebih apa tuh? Setidaknya berapa liter gitu, supaya tubuh kita tidak terserang oleh penyakit ginjal. Ya, kemudian ada yang ketiga, yaitu penyakit apa, Nak? Kanker kulit. Ya, kanker kulit. Kanker kulit itu dikarenakan ada tahi lalat kemudian membesar, itu awal gejalanya ya. Kemudian ada penyakit yang terakhir, yaitu penyakit apa? Penyakit paru-paru. Ya, ini penyakit paru-paru ini apa sih penyebabnya? Yang kita bahas tadi, kita menyimpulkan sama-sama loh. Ayo, ingat tidak? Ada asma ya. Asma itu diakibatkan oleh apa? Karena adanya timbulnya penyakit asma. Iya, peradangan pada saluran pernapasan sehingga menyebabkan sesak napas. Oke, kita sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kemudian minggu depan ya silakan kalian belajar di rumah. Ya, membuka buku di rumah, materi tentang sistem regulasi. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi